Halo Halo guys, guys, selamat datang di podcast pertama kami, yaitu Pot Bunga, podcast gabungan materi. pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Maria Sere Jonas Mamora dari kelas 11 IPS 1, absen 19. Saya Irene Priani Indiana Taya Putri dari kelas 11 IPS 1, absen 15. Saya Adriela Letea Yulian, absen 1 dari kelas 11 IPS 1. Saya Marcella Arianti Budianto dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 18. Oke, Jadi kita di sini bakal bahas apa nih teman-teman? di sini itu kita bakal jelasin tentang Indonesia di era new normal, sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Jadi kita bakal jelasin tentang Indonesia di era new normal yang akan kita kaitkan dengan mata pelajaran yang termasuk integrated learning dan menyesuaikan dengan indikator dari setiap mata pelajaran itu sendiri. Yap, bener banget nih. Nah, sebelum itu kita bakal jelasin apa itu COVID-19 dan apa itu new normal. Baru-baru ini tengah menjadi perhatian mengenai adanya virus baru yang menyerang saluran pernapasan, yaitu virus COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Dan sejak itu menyebar secara global mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 ini yang sedang berlangsung sampai sekarang. Seperti yang teman-teman tahu bahwa gejala umum dari virus corona ini adalah demam, batuk, dan sesak pernapasan. Virus ini menyebar selama kontak dekat dan melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang batuk atau bersin. Lalu, gimana sih mengetahui bahwa kita terkena coronavirus? Jadi, dengan metode diagnosis standar, dengan membalikan reaksi berantai polimerase transkripsi atau RT-PCR dari usap nasofaring. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan CT scan dada yang menunjukkan gejala pneumonia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah coronavirus ini pada 30 Januari 2020 sebagai kesehatan darurat internasional dan pandemi pada 11 Maret 2020. Nah, teman-teman, secara garis besar, kita sudah tahu apa itu COVID-19. Dan sekarang, saya akan jelaskan tentang yang namanya new normal. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi sama yang namanya new normal ini. Dan di keadaan new normal sekarang yang sedang kita lakuin ini, itu kan banyak banget kontra dan pendukungnya. Tapi sebelum teman-teman, sudah tahu belum apa itu new normal? Sudah tahu belum guys? Sudah tahu belum? Belum. Nah, jadi Apa itu new apa ya? normal? Ayo, jadi dengar penjelasan ini ya guys. New normal, kenapa Oke, new normal itu diterapin di Indonesia dan gimana sih new normal yang benar? New normal adalah perubahan pola hidup dalam situasi COVID-19. New normal merupakan kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar atau protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Alasan Indonesia melakukan new normal adalah dampak pandemi ini terhadap ekonomi yang dianggap sudah begitu mengkhawatirkan, sehingga bila tak segera diterapkan, akan lebih banyak pekerja yang menjadi korban. Dan tentunya ekonomi negara kita mungkin bakalan hancur. Meningkatnya pengangguran sekaligus berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri. Bila dibiarkan, konsumsi yang biasanya menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto atau PDB Indonesia bisa anjlok dan efeknya bisa memicu konflik sosial. Dan juga pemerintah mungkin tidak sanggup kalau harus dalam jangka waktu lama terus-menerus membantu dalam bentuk bansos dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia melakukan penerapan new normal dan yang penting
Kita harus tahu bagaimana penerapan new normal yang baik dan benar di tempat kerja dan lingkungan sosial lainnya. Nah, jadi berikut ini bakal jelasin tentang gimana sih new normal yang benar di tempat lingkungan kerja dan tempat publik lainnya. 1. Memastikan Oke. kebersihan tangan. 2. Memastikan kebersihan pernapasan, baik itu penggunaan masker, etika batuk, dan bersin. 3. Memastikan penjagaan jarak fisik. Jadi jaga jarak itu penting ya guys. Terus memastikan siap. pengurangan Desain. pengelolaan perjalanan dinas. Ini buat yang di tempat kerja. Memastikan pembersihan dan desinfeksi lingkungan kerja secara berkala. Memastikan komunikasi, pelatihan, dan edukasi resiko dari COVID-19 ini. Dan memastikan tata laksana orang-orang dengan COVID-19 atau kontak-kontaknya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu new normal, terus teman-teman ada tahu pengertian umum COVID-19-nya. Jadi, teman-teman tahu nggak sih kalau dulu Indonesia tuh udah pernah kena pandemi, tapi pada zaman kolonial. Udah tahu belum? Belum guys. Iran udah tahu belum? Iran udah belum tahu. Jelasin. Tahu dong. Nah, kita bakal dengerin penjelasan dari Apa itu, Ren? Oke, di sini aku mau jelasin tentang pandemi yang ada di Indonesia pada zaman kolonial. Dengerin baik-baik ya. Siap. Jadi di tahun 1918, Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda mengalami pandemi flu Spanyol. Kala itu ada sekitar 1,5 juta orang meninggal karena pandemi ini. Hal itu terjadi karena respon pemerintah yang lambat, pengambilan kebijakan kesehatan tidak efektif, serta orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi. Kala itu banyak orang yang mengkritik pemerintah Belanda karena mereka merasa bahwa pemerintah tidak berupaya untuk menangani pandemi ini. Dan ketika pihak Belanda dikritik, mereka malah menyalahkan penduduk Bumi Putra dengan alasan mereka tidak mengkonsumsi makanan bergizi dan tidak memiliki gaya hidup sehat serta tidak mau mengkonsumsi obat-obatan barat. Hingga pada akhirnya semakin banyak korban meninggal dan kemudian di dalam rapat Volksrat, Dewan Rakyat Dr. Abdul Rifai memberanikan diri untuk berpendapat mengenai lambatnya respon pemerintah dalam menangani pandemi kala itu. Kemudian Rifai menyarankan pemerintah Belanda untuk belajar dari pemerintah Ceylon, Sri Lanka, serta Straits Settlement, Penang, Malaka, dan Singapura yang sigap dalam menangani flu Spanyol. Hingga pada akhirnya tanggal 16 November 1918, pemerintah kolonial Belanda baru membentuk komite yang bernama Influenza Komisi, yang tujuannya untuk menginvestigasikan flu Spanyol dan memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang harus dilakukan pada bulan Mei 1920, pemerintah melalui Balai Pustaka mengesahkan 2 buku panduan mengenai penanganan serta pencegahan influenza. Dan tanggal 20 Oktober 1920, pemerintah mengesahkan Influenza Ordinance yang secara khusus mengatur keluar masuknya kapal di pelabuhan Hindia Belanda. Semenjak pemerintah melakukan upaya tersebut, korban yang terkena virus mulai menurun. Nah, itu salah satu pandemi yang pernah ada di Indonesia di masa kolonial. Oh, gitu. Oh ya, apalagi kan fasilitas kesehatan zaman kolonial itu kan tidak sebaik sekarang, ya kan? Iya, bener banget. Nah, di sini aku kasih gambaran singkatnya ya. Jadi di zaman pemerintahan kolonial, itu pendidikan kedokteran tuh cuma bisa ditempuh sama orang kaya atau golongan ningrat. Jadi kesehatan warga Indonesia juga belum terjamin. Apalagi kan kayak teknologi sama pengetahuannya juga belum berkembang. Kemanapun perginya, minumnya teh galon yang ada manis-manisnya. Tapi coba kita lihat gimana perbandingan pemerintah Indonesia mengatasi pandemi ini. Nah, berikut penjelasannya. Bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 orang warga negara Indonesia yang terkena virus COVID-19. Dan pada akhirnya, Presiden Jokowi mengambil kebijakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah demi memutus rantai penularan virus.
Tapi kebijakan itu masih banyak dilanggar oleh masyarakat. Kemudian, dengan tegas, Jokowi meminta kepada warga masyarakat untuk menaati aturan pemerintah dengan di rumah saja. Dan saat itu, aktivitas perekonomian semua berhenti. Dan awalnya, Presiden Jokowi hanya meminta warga masyarakat untuk di rumah saja dalam 2 minggu. Namun ternyata penyebaran virus COVID-19-nya semakin meningkat di Indonesia. Sehingga Jokowi memperpanjang kebijakan untuk di rumah saja atau stay at home. Namun seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mulai protes dengan kebijakan tersebut. Karena mereka banyak yang kehilangan pekerjaan serta sumber pendapatannya. Kemudian secara perlahan Presiden Jokowi memperbolehkan masyarakat untuk keluar rumah, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jokowi menamai kebijakan itu dengan nama New Normal, agar perekonomian Indonesia kembali normal. Namun karena virus COVID-19 di Indonesia yang tidak selesai-selesai, sehingga perekonomian masyarakat Indonesia hingga saat ini masih berantakan dan kasus positif COVID-19 di Indonesia sangat tinggi. Segala upaya telah dilakukan pemerintah dengan memberitahu cara untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terkena virus COVID-19, dan pemerintah juga telah memberitahu kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada yang terkena COVID-19. Bisa dilihat bahwa perbandingan bagaimana pemerintah zaman kolonial menanggapi pandemi dengan pemerintah sekarang. Tentu lebih baik cara menanggapi dari pemerintah Indonesia yang sekarang dibandingkan yang dulu, karena teknologi dan pengetahuan sekarang jauh lebih optimal daripada yang dulu. Yap, bener nih. Gimana teman-teman mendengar penjelasan dari beberapa materi di atas? Semoga teman-teman paham semua ya. Sebelumnya Oke. teman-teman sudah tahu belum sih kenapa COVID-19 bisa masuk ke Indonesia? Dilihat dari sisi negara kita yang berbatasan dengan beberapa negara yang sudah terkena pandemi ini sebelum Saya kita. tahu itu. Nah, kita dengar dong penjelasan dari Thea yang tahu. Let's go. Siap. Oke, jadi teman-teman, pertama-tama kita harus tahu Indonesia tuh berbatasan sama negara mana saja sih. Jadi kalau di bagian selatan, Indonesia itu berbatasan langsung sama Timor Leste, itu di daratnya. Kalau yang di airnya, itu Indonesia berbatasan sama Samudra Hindia dan negara Australia. Kalau di bagian barat, Indonesia itu berbatasan dengan Laut Lepas, yaitu perairan negara India dan Samudra Hindia. Nah, kalau di bagian utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, kalau batas lautnya dengan negara Filipina. Di timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Nah, ini tuh bisa jadi salah satu penyebab tersebarnya virus COVID. Kita ambil contoh aja deh dari Singapura ya. Kasus COVID di sana tuh sudah mencapai angka 46.283. Ya, kita lihat dari jarak wilayah Indonesia dengan Singapura itu sangat dekat. Nah, karena letak Indonesia sama Singapura ini dekat, menyebabkan akses keluar masuk Indonesia Singapura itu menjadi salah satu faktor terbesar dari penyebaran virus ini. Nah, sekian penjelasan tentang faktor penyebab masuknya COVID. Boleh nggak? Dilihat dari sisi batas negara. Itu waktu yang Singapura 46.283 itu waktu Indonesia belum ada kena atau waktu Indonesia udah kena? Ya, sebelum Indonesia kena kan Singapura udah kena duluan tuh. Nah, setelah Indonesia kena jadi nambah, sekarang angkanya jadi segitu, 46.283. Kemanapun perginya, minumnya teh galon yang ada manis-manisnya.